Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Wahadini dengan NIM D0221419. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 8 algoritma sorting pada Java. Pertama-tama kita akan membahas tentang bubble sort, di mana visualisasinya dapat kita lihat pada visualgo.net. Jadi bubble sort ini dia akan membandingkan dua buah indeks, yaitu indeks sebelumnya dan indeks setelahnya. Seperti yang kita lihat di sini, di indeks sebelumnya adalah 47 dan akan dibandingkan dengan 33. Ketika indeks sebelumnya lebih besar daripada indeks setelahnya, maka dia akan menukar posisinya. Kita lihat saja untuk prinsip kerjanya. Nah, dia akan membandingkan kurang lebih seperti ini untuk prinsip kerja bubble sort itu sendiri. Dia akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kurang lebih seperti ini untuk visualisasinya. Kita langsung saja ke Flogorithm untuk membuat logaritmanya. Kita akan mendeklarasikan sebuah variabel panjang array. Kita beri nama variabel panjang. Tipenya adalah integer. Kita klik OK. Lalu di sini kita buat inputan untuk membuat inputan panjang array-nya. Di sini kita klik panjang. Oke. Kita buat lagi deklarasi sebuah variabel array. Kita beri nama variabel nilai. Lalu kita centang array. Kemudian untuk size-nya kita beri panjang saja. Oke. Selanjutnya kita membuat sebuah perulangan. Kita akan membuat sebuah perulangan. Kita masukkan variabel i. Sebelumnya kita deklarasikan dulu variabel i-nya. Sebelumnya kita deklarasikan dulu variabel i-nya di sini. Maaf, salah di sini. Di sini. Oke. Lalu kita masukkan variabel i, di mana starting value-nya adalah 0 dan akhirnya adalah panjang dikurang 1. Oke. Kemudian di sini kita buat sebuah inputan. Kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai pada indeks KI. Kita klik OK. Kemudian di sini kita coba mencetak. Kita pakai perulangan for. Kita masukkan variabel i dimulai dari 0 and value-nya panjang kurang 1. Kita klik OK.
Untuk mencetaknya, kita pilih output di sini. Outputnya adalah nilai karena nama variabel array-nya yaitu nilai. Nilai pada indeks KI. Nilai pada indeks KI. Oke. Seperti ini, kita coba run dulu. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan panjang array-nya. Kita masukkan misalnya 5. Nah, di sini kita disuruh masukkan lagi untuk nilai pada indeks K0. Kita masukkan 4 misalnya. 1, 3, 2, 5. Oke, kita sudah mencetak 4, 1, 2, 5. Namun untuk bubble sort ini kita akan mengurutkannya menggunakan sorting bubble sort. Kita bisa buat di sini untuk sortingnya. Kita buat di sini perulangan for. Kita isi variabel i, di mana dia dimulai dari 0 dan n value-nya panjang dikurang 1. Kita oke. Lalu kita akan membuat sebuah perulangan lagi di dalam for. Tapi sebelumnya kita deklarasikan terlebih dahulu variabel j-nya di sini. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel j-nya. Oke. Kita masuk ke for tadi. Kita masukkan variabel j, start value-nya 0, n value-nya panjang dikurang 2. Kita oke. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah statement atau kondisi di mana jika nilai pada indeks KJ dia lebih besar dari di mana nilai KJ itu lebih besar dari nilai KJ tambah 1, nilai J tambah 1 kita oke. Kita geser dulu ke bawah. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah deklarasi sebuah variabel. Di sini kita menggunakan algoritma pertukaran. Kita deklarasikan, kita taruh misalnya temp. Ini untuk tempat kosong. Selanjutnya kita akan melakukan pertukaran. Kita buat assignment di mana temp itu sama dengan nilai pada indeks KJ. Kemudian kita buat assignment lagi di mana nilai pada indeks KJ itu sama dengan di sini nilai pada indeks KJ itu sama dengan nilai pada
indeks ke-J ditambah 1. Oke. Kita lanjut. Kita membuat assignment yang terakhir. Nilai pada indeks J tambah 1, J ditambah 1 itu sama dengan 10. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita akan coba run lagi. Misalnya saya masukkan panjang inputnya adalah 6. Terus saya masukkan nilainya tidak mengurut. Harusnya outputnya itu mengurutkan. Saya masukkan nilai 4, 1, 3, 6, 2, 5. Oke, di sini kita lihat dia sudah mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal yang kita input itu tidak berurut. Kita bisa lihat di sini hasilnya sudah mengurutkan. Nah, kurang lebih untuk logaritmanya seperti ini. Sekarang kita lanjut bagaimana mengimplementasikannya ke dalam program. Di sini saya akan mengimport dulu. Import java.util.bintang titik 2. Di sini kita akan menggunakan array list. Di sini saya taruh array list dengan tipe data integer. Lalu saya kasih nama variabelnya yaitu nilai sesuai dengan yang di logaritm tadi. Nilai sama dengan new array list titik koma. Selanjutnya kita akan membuat sebuah inputan untuk panjang arraynya. Untuk membuat inputan kita ketik scanner. Kita ketik scanner scan sama dengan new scanner system.in titik 2. Oke, kita akan deklarasikan sebuah variabel panjang. Kita ketik in panjang sama dengan scan.next int karena tipenya adalah integer. Maaf
di sini terjadi sebuah kesalahan. Di sini. Array list integer nilai sama new array list. Oh, di sini saya lupa memberikan dalam kurung. Oke. Sekarang kita lanjut. Supaya lebih jelas, di sini kita bisa berikan semacam komentar. Kita klik show. Oke. Kita inputkan panjang array. Oke. Di sini ln-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Oke. Di sini kita membuat sebuah perulangan for di mana 10-nya ini kita ganti menjadi panjang. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah inputan lagi. Kita klik in. Nama variabelnya kita kasih angka. Terus kita scan dot next int dan titik koma. Oke. Di sini kita beri aba-aba dulu seperti yang tadi supaya jelas. Misalkan namanya indeks ke i misalnya. I seperti ini. ln-nya kita hapus. Oh, di sini kita lupa menaruh tambah. Nah, setiap kita melakukan perulangan, kita akan mengisi array list-nya dengan cara nilai dot add lalu kita masukkan variabel angka tadi. Jangan lupa tambahkan titik koma di belakang. Sekarang kita
Nah, di sini kita sort. Di sini kita tambahkan nilai. Oke. Sekarang coba kita tampilkan. Kita coba run. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan panjang arraynya. Misalnya panjang arraynya adalah 4. Kemudian kita inputkan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat sebuah ini untuk algoritma sortingnya. Kita bisa ketikkan for. Lalu di sini kita masukkan nama variabelnya tadi. Maaf, laptopnya agak lalot. Nah, di sini kita masukkan nama variabelnya tadi, yaitu nilai dot size lalu kita ketikkan lagi for. Oke, di sini nilai dot size dikurang 1. Kemudian di sini kita bisa kita buat sebuah kondisi di mana jika nilai dot get pada indeks kj itu lebih besar dari nilai dot get pada indeks selanjutnya atau j ditambah 1. J ditambah 1. Maaf, di sini laptopnya agak lalot. J ditambah 1. Maka kita deklarasikan dulu, kita buat sebuah variabel temp
sama dengan nilai dot get pada indeks kj lalu kita set nilai dot set nah di sini kita tunggu dulu. Nilai dot set di sini indeks i nilai dot get pada indeks i pada indeks kj ditambah 1. Oke, di sini kita tambahkan titik koma. Nah, kita lanjut nilai dot set pada indeks kj nilai dot set pada indeks kj ditambah 1 itu sama dengan tem. Nah, sekarang kita akan coba sort nilai kita berikan di sini aba-aba setelah disorting nilai dan yang di atas sini tuh sebelum disorting. Sebelum disorting. Oke. Nah, kita coba run dulu. Mudah-mudahan berhasil. Kita inputkan panjang arraynya misalnya 5. Di sini saya inputkan sembarang.
Harusnya dia mengurut ya setelah ini. Oh, ini ada yang keliru. Di sini saya ada keliru. Di sini saya tidak temukan. Di sini nilai dot size di sini saya menambahkan underscore, seharusnya kurang. Di sini kita tambahkan underscore. Oke. Kemudian di sini harusnya J bukan I. Oke. Sekarang kita coba run lagi. Kita disuruh untuk menginputkan panjang arraynya. Misalnya saya kasih 5, 4, terus kita inputkan lagi 1. Maaf. Di sini kita inputkan 5, lalu 4, 1, 3, kemudian kita inputkan 2, dan kita inputkan 5. Nah, oke, di sini dia sudah mengurut. Pertama, sebelum disorting kita bisa lihat di sini nilainya itu 4, 1, 3, 2, dan 5. Nah, setelah disorting nilainya menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia sudah mengurut. Kurang lebih seperti ini untuk algoritma sorting bubble sort pada Java. Selanjutnya, kita akan masuk di selection sort. Di mana selection sort ini dia akan mencari, kita langsung lihat saja visualisasinya. Dia akan mencari nilai yang paling terendah dan akan diurutkan, dipindahkan ke depan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk visualisasinya. Kita langsung saja untuk membuat logaritmanya. Kita Ctrl N dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat logaritma untuk selection sort. Jadi langsung saja kita bisa deklarasikan terlebih dahulu. Kita deklarasikan variabel
Untuk panjang arraynya kita kasih nama panjang saja sama seperti tadi. Kita masukkan di sini, kita masukkan variabel i dan j. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah inputan. Kita buat sebuah inputan. Kita inputkan panjang. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan lagi untuk membuat sebuah array. Kita akan membuat sebuah array, nama arraynya nilai saja atau ARR. Oke, tipenya integer. Untuk size-nya adalah panjang. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah perulangan. Kita pilih for. Kita masukkan variabel i. Start value-nya adalah 0 dan end value-nya adalah panjang dikurang 1. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat sebuah inputan di sini. Kita akan menginputkan setiap elemen arraynya. Jadi kita masukkan ARR pada indeks KI. Kita klik OK. Lalu kita langsung saja membuat algoritma sortingnya. Untuk selection sort, kita membuat perulangan di sini. Kita deklarasikan variabel i-nya. Variabel i dimulai dari 0 dan end value-nya yaitu panjang dikurang 2. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan deklarasikan terlebih dahulu. Kita akan membuat sebuah variabel. Kita beri nama Jamin. Sekarang kita buat sebuah assignment di sini, di mana Jamin ini sama dengan i. Kita klik OK. Lalu di sini kita buat sebuah perulangan lagi. Kita buat sebuah perulangan for. Kita geser dulu. Kemudian kita masukkan variabel j. Start value-nya adalah 1 ditambah i. Dan end value-nya panjang dikurang 1. Kita klik OK. Setelah ini kita akan membuat sebuah statement atau kondisi di mana kita geser dulu, di mana ARR pada indeks KJ itu lebih besar dari lebih kecil dari ARR pada indeks Jamin. Lalu kita klik OK. Nah, ketika dia benar, ketika syarat ini terpenuhi, maka kita set Jamin itu sama dengan J. Kita buat assignment di mana
J-min. J-min sama dengan J. Oke. Selanjutnya kita buat di sini sebuah kondisi lagi. Kita pilih if. Kita geser terlebih dahulu. Kemudian kita buat sebuah kondisi di sini, yaitu J-min di mana jika J-min tidak sama dengan I, kemudian kita deklarasikan sebuah variabel lagi di sini untuk pertukarannya. Kita kasih nama itu temp seperti tadi. Lalu kita buat assignment variabel temp itu sama dengan arr pada indeks kj. Pada indeks ki maksud saya. Kita klik OK. Selanjutnya kita buat assignment lagi. Di sini semacam algoritma pertukaran. Kita buat assignment di mana arr pada indeks ki itu sama dengan arr pada indeks J-min. 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 Oke. Oke. Selanjutnya kita buat lagi satu assignment di sini, yaitu arr pada indeks J-min. J-min itu sama dengan temp. Oke. Nah, sekarang kita akan tampilkan hasilnya di sini. Kita bisa tampilkan hasilnya di sini menggunakan perulangan for. Masukkan i sama seperti sebelumnya, di mana dia dimulai dari 0 dan diakhiri dengan panjang dikurang 1. Oke. Untuk kita geser terlebih dahulu. Untuk outputnya kita bisa ketikkan nama variabel tadi, yaitu arr pada indeks ki. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk logaritmanya. Kita coba run dulu. Misalnya kita inputkan panjang arraynya adalah 4. Terus ini tidak berurutan. Saya masukkan 3, 1, 5. Di sini 1, 5, 2. Nah, di sini sudah mengurutkan satu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini untuk logaritma pada selection sort. Sekarang kita lanjut di codingannya. Ini kita buat sebuah kelas baru. Kita buat sebuah kelas.
Kita buat sebuah kelas baru. Di sini kita buat sebuah kelas baru. Oke, kita namakan kelasnya selection sort. Selection sort. Kita finish. Oke. Ini kita hapus terlebih dahulu. Maaf, agak larut. Lalu di sini kita ketikkan sebuah PSVM tab untuk membuat public static void main-nya. Selanjutnya kita import lagi. Import java.util .bintang .2 untuk mengimport semuanya. Lalu kita menginputkan, kemudian kita import lagi. Import Java, import java.lang .mat. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah array list lagi. Kita pakai array list dengan tipe data integer. Kemudian kita beri nama ARR saja, sama seperti yang tadi di logaritmanya. Kemudian kita klik new array list. Oke, sekarang kita akan deklarasikan saja variabel ini. Kita akan membuat sebuah inputan scanner scan sama dengan new scanner
system.in. Oke, seperti ini. Kita akan menginputkan nama panjang arraynya. Kita beri nama panjang saja seperti yang tadi. Panjang sama dengan scan dot next int Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah perulangan untuk penginputan datanya. 10-nya kita ganti jadi panjang dikurang panjang. Oke. Oh, panjang dikurang 1 karena indeksnya dimulai dari 0. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah inputan lagi. Pertama, kita sort di sini. Kita sort untuk menginputkan panjang array. Sort inputkan panjang array. Oke. ln-nya kita hilangkan. Selanjutnya di sini kita membuat kita masukkan saja indeks KI indeks KI Oke, seperti ini. ln-nya kita hilangkan saja. Sekarang kita akan membuat sebuah variabel lagi, misalnya variabel nilai sama dengan scan dot next int. Nah, oke. Sekarang kita akan, setiap kita inputkan, dia akan menambahkan ke dalam array list-nya. Untuk menambahkan ke dalam array list-nya, kita bisa pakai arr.add. Kita ganti variabel i-nya menjadi nilai seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pengurutannya, untuk sortingnya kita ketikkan for kita deklarasikan variabel i-nya itu bernilai 0 dan selama i, di sini kita buat kondisi selama i lebih kecil atau sama dengan panjang dikurang 2. Kemudian kita deklarasikan di sini sebuah variabel integer Jemin. Oke, setelah itu kita setting Jemin itu sama dengan i. Kita akan setting Jemin ini adalah sama dengan i.
seperti ini. Oke, setelah ini kita buat perulangan di dalamnya. For J, di sini untuk J-nya itu adalah J ditambah 1 adalah I ditambah 1 sesuai dengan logaritma tadi, dan J-nya selama J lebih kecil atau sama dengan panjang dikurang 1. Nah, di sini di dalamnya kita buat kondisi. Kita akan buat sebuah kondisi jika arr dot get pada indeks kj itu dia lebih kecil dari arr.get pada indeks jmin. Oke, seperti ini. Maka kita set jminnya itu sama dengan J. Oke, selanjutnya kita keluar dari perulangan for C ini. Kita buat kondisi di sini. Kita buat sebuah kondisi di mana jika jmin tidak sama dengan jmin tidak sama dengan I, maka kita buat di sini sebuah variabel untuk pertukaran tempatnya. Itu semacam algoritma pertukaran di mana tem ini kita setting sebagai arr.get pada indeks ki. Lalu kita set arr.set di mana indeks ki itu kita ketikkan arr.get jmin. Oke. Kemudian kita set lagi arr.set di mana jmin itu sama dengan tem. Jmin itu sama dengan tem. Oke, seperti ini. Sekarang kita bisa sort. Kita sort dulu.
Kita sort ARR. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba run dulu programnya. Sekarang kita coba run dulu. Oke. Kita inputkan panjang array misal 5. Saya inputkan indeks scannernya adalah 2, 4, 1, 3, 5. Setelah ini, maaf. Oke. Ini sudah benar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya kita salah run. Kita run klik kanan saja. Run file. Kita run file. Nah, kita inputkan misalnya panjang array-nya adalah 6. Maaf agak lalot. Indeks ke 0-nya adalah 3. Kemudian indeks ke 1 sama dengan 1. Empat, 2, 6. Di sini ada error. Sorry, di sini ada error. Kita coba lihat dulu. Oh, di sini kita lupa menambahkan sama dengan ya. Nah. Oke, sekarang kita coba run lagi. Kita coba run lagi. Maaf agak lalot. Nah, sekarang kita masukkan inputkan panjang array-nya. Oke. Misalnya 6, 3, 1, 5, 2, 4, dan 6. Harusnya dia mencetak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah cocok. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih seperti ini untuk algoritma sorting untuk selection sort.
Codingannya ini kita bisa lihat. Untuk flowchartnya di sini kita juga bisa lihat codingannya di sini, logaritma. Kita klik search code viewer. Nah, ini codingannya. Tapi ini arraynya bukan array list ya, dia array biasa. Kita juga bisa lihat yang suka menggunakan Python. Ini codingannya juga langsung ada. Oke. Oke, kita bisa lanjut untuk algoritma selanjutnya, yaitu insertion short. Kita bisa lihat visualisasinya, kita coba jalankan. Jadi dia akan mencari indeksnya ketika indeks sebelumnya itu lebih besar ya. Nah, seperti ini. Seperti ini kira-kira gambaran dari visualisasi insertion short. Nah, di sini saya sudah membuat logaritmanya dengan mendefinisikan variabel n, i, dan j. Lalu kita inputkan n ini adalah inputan panjang arraynya. Terus di sini ada perulangan untuk penginputannya. Ada cetak array. Untuk memulai insertion short-nya ada di sini. Kita bisa lihat lumayan panjang. Dan untuk mencetak hasil sorting seperti ini menggunakan perulangan for. Kita coba run dulu. Nah, di sini kita akan menginputkan panjang elemen n atau arraynya. Misalnya saya inputkan 5. Terus kita akan menginputkan data pada indeks ke-0, misalnya 4, terus indeks ke-1 1, indeks ke-2 3, indeks ke-4, dan indeks yang terakhir kita masukkan 5. Nah, ini adalah yang kita inputkan tadi 4, 1, 3, 2, dan 5. Dan untuk setelah disorting, ini sudah berurut 1, 2, 3, 4, dan 5. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan logaritmanya. Nah, kita akan source code-nya kita bisa lihat di sini. Ini bisa kita copy. Ini kan arraynya array biasa, bukan array list. Nanti kita akan mengubahnya menjadi array list. Kita coba copy dan kita masuk ke NetBeans. Lalu kita pastikan saja. Oke. Nah, di sini
Nah, di sini kita akan ganti array-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah array-nya, yaitu dengan tipe data integer. Dia ini array biasa. Kita akan menggantinya dengan array list. Nah, di sini kita taruh array list dengan tipe data integer. Dengan tipe data integer, lalu kita klik data, kita beri nama variabel data sama seperti yang tadi. Terus new array list, oke, seperti ini. Di sini ada merah-merah karena untuk penginputan data array list itu tidak seperti ini. Jadi kita bisa gunakan .add. Oke. Terus yang kita input ini kita bisa cut. Di sini kita tambahkan indeks kj. Oke. Maaf. Di sini kita ubah jadi input next int. Oke. Maaf, laptopnya agak loading. Nah, kita tambahkan titik koma. Oke, seperti ini. Lalu kita lihat untuk pencetakan array-nya. Di sini dia merah juga. Nah, dia langsung berubah jadi .getI. Selanjutnya ini kita ganti juga menjadi .get maaf. Lalu kita lanjut ke bawah. Nah, di sini kita ganti juga .getJ dikurang 1.
get J dikurang 1 oke. Dan di sini juga kalau yang ini kita ganti jadi set ya. Data dot set di sini data dot set di sini. Nah, di sini berarti variabel indeks KJ kita set dia jadi data dot get J dikurang 1. Oke, seperti ini. Terus yang ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Di sini kita J sama dengan J sama dengan J dikurang 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke bawah. Kita lihat di sini. Di sini juga kita pakai set. Kita bisa ketikkan data dot set. Kita masukkan variabel J-nya sama dengan temp. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, kurang lebih programnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini codingannya untuk insertion short. Nah, sekarang kita lanjut pada algoritma berikutnya, yaitu merge short. Nah, jadi metode pengurutan merge short adalah metode pengurutan lanjut sama dengan metode quick short. Jadi metode ini juga menggunakan konsep divide
and conquer yang membagi data S dalam dua kelompok, yaitu S1 dan S2 yang tidak beririsan atau disjoint. Oke. Jadi langsung saja kita lihat visualisasinya. Jadi dia akan membagi dua dulu. Di sini dia akan membagi dua dan akan diurutkan. Nah, ini bagian pertama dan ini bagian keduanya. Setelah ini dia akan mengurutkan. Nah, seperti ini cara kerjanya. Nah, seperti ini untuk visualisasi dari merge sort. Nah, untuk logaritmanya saya sudah buat. Ada sebuah kelas main. Oke. Nah, oke, seperti ini. Dan ini untuk mencetak hasil sortingnya. Oke. Nah, sekarang kita coba run untuk flowchart ini. Oke. Di sini kita akan menginputkan panjang elemen n. Kita inputkan misalnya 5. Kemudian indeks kernelnya adalah 4. Di sini saya masukkan sembarang ya. Dan 5. Nah, ini dia akan mencetak yang pertama yang kita inputkan yaitu 4, 1, 3, 2, 5. Dan setelah disorting itu menjadi berurut yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kurang lebih seperti itu untuk logaritmanya. Nah, di sini kita sudah membuat codingan untuk merge sort. Bisa kita lihat di sini codingannya sangat panjang ya. Nah, kurang lebih seperti ini codingannya untuk merge sort. Nah, sekarang kita masuk pada algoritma berikutnya yaitu quicksort. Quicksort sudah dijelaskan tadi hampir menggunakan metode yang sama seperti merge sort. Untuk visualisasi algoritma quicksort, kita bisa lihat lagi di sini di visualgo.net. Sekarang kita coba lihat bagaimana pergerakannya. Pertama, dia akan membandingkan indeks pertama sampai yang terkecil, baru dia akan menukar. Oke, lanjut lagi. Nah, seperti itu. Dia akan mengurut sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk quicksort itu sendiri. Nah, oke, bisa kita lihat pengurutannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa coba langsung untuk visualisasinya.
supaya bisa lebih memahami. Kita langsung saja ke logaritmanya. Di sini saya sudah punya logaritmanya. Ini untuk di sini untuk mencetak, di sini ada quick sort. Nah, seperti ini. Seperti itu kira-kira untuk quick sort. Sekarang kita masuk pada codingannya. Nah, ini codingan untuk algoritma quick sort. Bisa kita lihat codingannya juga lumayan panjang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk algoritma selanjutnya adalah random quick sort. Oke. Nah, seperti ini saja. Sekarang kita hasil visualisasinya. Nah, dia mengurutkan sampai sini dari belakang, lalu dia cek lagi. Nah, seperti ini untuk pengurutan visualisasinya dari random quick sort itu sendiri. Sekarang kita masuk di logaritmanya. Ini untuk random. Ini ada inputan array-nya. Nah, oke. Seperti ini kira-kira untuk logaritmanya. Nah, sekarang kita masuk pada codingannya. Ini saya sudah membuat codingannya. Seperti ini codingannya untuk random quick sort. Nah, seperti ini codingannya untuk random quick sort. Oke. Seperti ini codingannya untuk random quick sort. Nah, selanjutnya kita masuk pada counting sort di sini. Kita coba buat angkanya. Misalnya 3, 6, 1, 2, 4, dan 5. Oke, kita klik go.
Lalu kita sort, kita lihat. Nah, seperti ini untuk counting sort. Dia membuat sebuah nah, coba kita lihat ulang. Nah, dia membuat sebuah temporary seperti ini. Sekarang kita masuk saja di logaritmanya. Ini sudah ada counting sort untuk logaritmanya. Nah, logaritmanya cukup panjang. Kita bisa lihat panjang. Sekarang kita coba run. Kita inputkan misalnya panjang elemen array-nya 4. Kemudian 3, 1, 5, 2. Nah, ini 3, 1, 5, 2 yang kita inputkan. Terus disorting jadi 1, 2, 3, dan 5. Dia mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kita mau ambil source code-nya, di sini bisa seperti ini. Pilih source code keyword. Kemudian kita pilih Java. Kemudian kita bisa copy di sini. Kita copy pada clipboard. Kita klik OK. Sekarang kita paste saja ke dalam NetBeans. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl V. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita ganti dulu. Oke. Nah, di sini kita kasih aba-aba sort. Panjang array. Panjang array. Terus ln-nya kita hilangkan. Kemudian kita sort lagi di sini. Kita masukkan elemen ke indeks I. Oke. Indeks I. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini untuk codingan counting sort. Oke. Oke, sekarang kita masuk pada algoritma selanjutnya, yaitu radix sort. Nah, seperti ini tampilannya. Sekarang kita sort. Nah, kita bisa lihat pengurutannya seperti ini. Nah,
amati. Oke, supaya lebih cepat kita ganti nilainya karena ini terlalu lama. Misalnya 2, 4, 6, 1, 5, dan 3. Kita coba sorting. Kita lihat. Nah, setelah seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah tersorting. Kita coba ke logaritmanya. Nah, untuk logaritmanya itu radix short yang paling panjang bisa kita lihat di sini. Nah, ini sangat-sangat panjang ya. Nah, seperti ini kira-kira gambaran untuk logaritma dari radix short. Nah, seperti ini kira-kira logaritma dari radix short. Sekarang kita masuk pada codingannya. Di sini kita sudah mempunyai codingan dari radix short. Nah, seperti ini kira-kira gambaran dari codingan radix short. Ini codingannya juga lumayan panjang. Nah, jadi kita sudah membahas dari bubble short, selection short, insertion short, merge short, quick short, random quick short, counting short, dan radix short. Kita sudah bahas dari awal. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika di video ini ada kekeliruan. Karena saya rasa dalam video ini masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.